Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babu Salam TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menginginkan agar kehidupannya meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka rumus yang paling mudah agar kita bisa meraih kebahagiaan adalah kita harus dekat dengan yang memberikan kebahagiaan. Kita yakini bahwa yang memberikan kebahagiaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan wallahu khalaqa kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan hakikatnya adalah Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Jadi termasuk kebahagiaan itu hakikatnya juga adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dikehendakinya. Siapa orang yang dikehendaki menjadi hidupnya bahagia? Yaitu orang yang senantiasa taat dan menjauhi maksiat. Orang yang senantiasa taat dan menjauhi maksiat yaitu orang yang senantiasa bertakwa. Karena takwa adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seseorang meraih kebahagiaan yaitu dengan melalui ibadah puasa. Puasa diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita meraih kebahagiaan. Dan dengan menjadi orang yang bertakwa, maka seseorang akan menjadi bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah. Dengan bertakwa maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Babu Salam TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuan puasa juga mengendalikan hawa nafsu manusia dari angkara murka. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan ada dua. Yang pertama adalah fujuraha wa taqwaha, adalah perbuatan yang tidak baik yaitu fujur dan juga takwa. Melalui ibadah puasa kita disuruh agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari fujurnya, dari sesuatu yang tidak baik. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nafsul ammarah, nafsu yang menyebabkan seseorang menjadi hina. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammarakum bisu', sungguhnya nafsu itu adalah menyuruh seseorang berbuat yang tidak baik. Maka melalui ibadah puasa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita dilarang makan dan minum yang halal-halal di waktu puasa, yaitu dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Maka diharapkan kalau yang halal saja kita bisa kendalikan, maka diharapkan yang haram bisa kita jauhkan. Babu Salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita teliti lebih dalam, maka siapapun orangnya yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan bahagia. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar, minuman keras, dan juga berjudi, dan juga
mengadu nasib, rijsun, itu adalah perbuatan dosa. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia. Faktanya, orang yang saat ini mendekam di penjara, salah satunya karena dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, baik karena tahta, karena wanita, karena harta, atau juga karena makanan dan minuman yang menyebabkan manusia binasa seperti narkoba dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah penyebab seorang menjadikan dirinya tidak bahagia. Maka jauhilah itu dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita dengan melalui ibadah. Puasa adalah sebagai latihannya. Bapak Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, kita diajarkan agar kita bisa meraih nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang senantiasa radiyatan mardiyah, yang senantiasa ridha akan ketentuan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diharapkan melalui ibadah puasa maka seseorang akan bisa memiliki sifat ridha, sifat qanaah, sifat tawakal, sifat sabar dan senantiasa bersyukur. Dan sifat-sifat inilah yang menjadikan manusia bahagia baik di dunia maupun di akhiratnya. Bapak Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan gambaran bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, wa farhatun inda iftarih, yaitu wa farhatun inda iftarih adalah bahagia ketika dia berbuka puasa. Sebagai pendekatan, kalau seandainya kita biasa makan jam 12 siang dan kita tunda makan kita sampai jam 3 siang, maka apakah kita merasakan kenikmatan dari apa yang kita makan dan minum? Tentu saya yakin kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Tetapi ketika kita tunda lebih dari 3 jam karena puasa, maka seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan. Maka ada pepatah menyebutkan, minum air mineral, minum teh, dan makannya apapun bentuknya, ketika dimakan di saat dia berbuka puasa akan menjadi spesial. Padahal ketika seseorang tidak berpuasa, makanan ini adalah makanan yang biasa, minuman ini adalah minuman yang biasa. Maka ini adalah bukti nyata bahwa dengan berpuasa maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Ditambah lagi Rasulullah menyebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa nanti akan di surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala inda liqa'i rabbih. Dan ketika seseorang bisa melihat Allah di surga, ini adalah merupakan kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran digambarkan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mukanya berseri-seri ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan melalui ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, kita bisa meraih menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa semoga kita bahagia. Semoga dengan berpuasa yang Allah wajibkan kepada kita, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang angkara murka sehingga menyebabkan kita bahagia. Dan semoga dengan melalui ibadah puasa yang Allah wajibkan,
Allah menuntun kita agar kita memiliki nafsu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa tenang, yang menjadikan diri kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.